Kenapa Miftah tidak layak berada di WA grup para asparagus? Saya dimasukkan sebulan setelah viral pengajian di klub malam di Bali. Setahun kemudian saya viral lagi. Deddy Corbuzier masuk Islam. Saya kembali dimasukkan ke grup WA grup para Gus. Akhirnya saya bilang, mohon maaf, saya tidak pantas di grup ini, saya akan meninggalkan grup ini. Modar aku. Nah, ketika Mbah Dim ditanya sama Gus Alam, Abah, kok jenengan seneng banget kali Gus Miftah niku napa, Mbah? Apa jawaban Mbah Dim? Kalau dulu NU itu punya Mbah Yasin, menghidupkan Lailatul Ijtima, bisa mendatangkan ribuan orang, hari ini kita punya Gus Miftah. Kalau dulu Mbah Yasin hanya di tanah Jawa, sekarang Gus Miftah bisa menghadirkan ribuan orang di seluruh Indonesia. Maksud saya apa? Adik-adik kamu hari ini yang merasa tidak pintar, santai wae nak. Betul? Dulu yang saya lakukan apa? Saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Artinya apa? Hari ini fokuslah kepada prosesmu belajar di Termas. Soal besok endingnya kamu jadi apa, urusannya Gusti Allah. Fokuslah kepada proses, tidak usah berorientasi kepada hasil. Karena Allah mewajibkanmu untuk berproses, tidak mewajibkanmu untuk berhasil. Maka kemudian saya santai. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Maka di situ kemudian saya teringat, arih nafsaka minat tadbir. Wong urip kuwi ora usah kakean ngatur, urip kuwi wis ana sing ngatur. Menungso sak madya nderek aturan. Coba sekarang Anda lihat. Kalau memang manusia itu mampu, nak, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaan yang menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Berarti dokter nggak bisa apa-apa. Saya punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, malah wongnya budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Wong guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain, tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru ora iso apa? Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman, karena polisi pekerjaannya mengamankan rumah orang. Tapi faktanya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi, ditangkap sama polisi. Sing mumet ndase polisi. Wahyu. Loh kan faktanya. Faktanya lah. Betul. Bahasa. Tapi Anda juga harus fair. Joshua. Tidak semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Saya punya teman Kapolres, anaknya berangkat sekolah. Begitu masuk sekolah dihujat, Sambo. Anda harus fair, itu oknum polisi. Tapi di satu sisi saya bilang, Pak Polisi mohon maaf, hari ini Anda harus berbenah. Kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Betul? Polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka jujurlah. Kalau kata anak Termas, jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya
Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus, nak. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya memperbaiki rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan tidak punya rumah. Berarti kuli bangunan nggak bisa apa? Satu lagi, ini yang kalimat ini gara-gara ini Ustaz Yusuf Mansur saya dilaporkan oleh lawyer dukun atas nama pelanggaran KUHP pasal penistaan dukun. Oh, tenan. Gara-gara saya bilang apa? Kalau memang dukun itu punya pelet, punya pengasihan, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Oh, tenan. Kok geting anu? Kan saya ditanya sama Atta Halilintar, saya podcast. Inilah saya sering matur Pak Kiai, Buya, saya bilang kelemahan Kiai NU itu satu. Apa? Selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Sehingga kemudian apa? Untuk internal NU itu bagus, tapi untuk pengembangan eksternal NU itu tidak bagus. Makanya kemudian saya berinisiatif mencari ikan di kolam yang berbeda. Lah ning NU ki nyuwun sewu, kolame padha, iwake padha. Yo lah iwake gede mung cetol, teri gitu. Nggih rebutan gitu. Makanya kemudian saya keluar. Itulah kemudian saya membendung paham-paham Wahabi di kalangan para artis dan selebriti. Saya membuat pengajian di kalangan para artis. Delalah sing melu ngaji aku kok rondo-rondo. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya Mbah Lukman. Siapa? Lucinta Luna. Ketoke wayu le. Mbasan tak rangkul busine metu ya Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa kok mampu? Karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Maka yakinlah malam hari ini ada kehujanan, insya Allah tidak akan pernah menjadi penyakit, malah jadi obat. Amin. Yakinlah hujan ini turun bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati kepadamu. Ya, selawatan di sini ya. Men semangat ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki ngopo iki? Oh, jatuh hati. Kudune sing menake iki wedok lanang iki. Jangan-jangan kamu menggemarnya Lucinta Luna kamu. Derene wedok ntar lanang ya uri. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, selawatan yang lagi ngetren yuk. Selawat Joko Tingkir, tapi sihirnya saya ganti sihir merah putih. Setuju? Saya kemarin di Jakarta dirubung wartawan. Ini Ustaz Yusuf Mansur saksinya nih. Alhamdulillah, Kiai. Sekarang Kiai NU jadi idola apa? Idola media darling. Jadi setiap ada kejadian viral di Jakarta, yang ditanya Kiai NU. Termasuk dulu ketika Dorce Gamalama meninggal dunia, berwasiat pengen dimakamkan secara perempuan. Alhamdulillah. Yang ditanya bukan Ustadz Wahabi, tapi Kiai NU. Gus Miftah, bagaimana pandangan Gus Miftah? Dorce Gamalama mati pengen dimakamkan secara perempuan. Boleh nggak Gus? Saya jawab, tidak boleh. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Bien Dorce itu lahirnya laki-laki, nak. Nama KTP-nya Dedi Yuliardi Ashadi. Maka dia mati harus dimakamkan secara perempuan. Emangnya beda Gus? Beda. Sholat tewe isaroy beda, lalanang hada wedo hadiri. Kain kafannya berbeda. Lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Itulah para cowok, ingatlah. Wong wedok wis mati wele, sih boros tak kandani gitu loh. Saya
yakin yang berani duduk di situ pasti santri. Kalau ibu-ibu nggak berani, bukan karena air hujan, wedi wedake luntur tak kandani. Udah nonton. Aku kira delok raine wong wedok bingung kok. Kuwi jenenge rayo apa papan karambol.